"Wahai Jibril, kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam rumahku?" Saat itu malaikat Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di balik tempat tidurmu ada anjing tetanggamu yang masuk ke dalam rumahmu." Siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Amalnya sebesar bisul. Pahala yang dikurangi tiap hari sebesar bukit Uhud. Dari nanti waktu ditengok catatan amal, min. Haram miara anjing, kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bala dan juga penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai bagaimana hukumnya orang Islam ya yang melihara anjing di rumahnya, atau bagaimana anjing ini boleh dipelihara di rumahnya ataukah tidak. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Gus Miftah ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memelihara anjing. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memelihara anjing, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 kilo, kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga kebun dan untuk menjaga binatang ternak." Maka kemudian para ulama bersepakat bahwa anjing itu hanya boleh dipelihara, satu untuk menjaga kebun, yang kedua untuk menjaga hewan ternak, dan yang ketiga untuk berburu. Di luar itu hukumnya adalah haram untuk dipelihara. Dalam fikih kontemporer, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, beliau mengatakan, kalau seandainya orang-orang itu memelihara anjing untuk menjaga kebunnya, untuk menjaga hewan ternaknya, untuk berburu, maka pastikan anjing itu tidak masuk ke dalam rumah. Kenapa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, tidak akan dimasuki sebuah rumah oleh malaikat rahmat ketika di dalamnya ada anjing dan patung. Ngomong soal anjing, satu ketika Nabi Muhammad SAW menerima tamu kedatangan sahabat dan kekasihnya. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Berulang kali Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, silakan masuk ke dalam rumah." Saat itu Jibril menolak. Kedua kalinya Rasulullah mengatakan, "Wahai Jibril, silakan masuk ke dalam rumah." Jibril tetap menolak. Sampai ketiga kalinya Rasulullah mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, ayo masuk ke dalam rumah." Ternyata Jibril tetap menolak. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya, "Wahai Jibril, kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam rumahku?" Saat itu malaikat Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di balik tempat tidurmu ada anjing tetanggamu yang masuk ke dalam rumahmu. Selama ada anjing di dalam rumahmu, maka aku tidak akan masuk ke dalam rumahmu." Artinya kita diperbolehkan untuk memelihara anjing hanya untuk keperluan tertentu saja. Lebih dari itu tentunya memelihara anjing adalah haram. Terima kasih. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Gus Miftah ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai orang muslim yang memelihara anjing ya. Beliau jelaskan tadi. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya, bagaimana penjelasan beliau atau mengenai hukum daripada seorang muslim yang memelihara anjing, diperbolehkan atau tidak. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Masalah biara anjing ini apakah hanya mazhab Syafi'i saja? Mau tahu mazhab Syafi'i haram, rupanya mazhab Hanafi halal, Hambali halal. Oh, Indo nggak Natal selama ini dikasih gulai anjing, makannya aja boleh, apalagi miara aja. Mana tahu ada dalilnya? Gimana sebenarnya masalah anjing
perlu dipahami, ulama berijtihad ketika tidak ada hadis atau hadisnya ada tapi kontradiktif, maka mereka berijtihad. Kalau hadisnya sudah jelas, ulama tidak berijtihad. Maka kata Imam Syafi'i, insahal hadis bahwa tadi, kalau sampai nemu hadisku maka itulah mazhabku, campakkan pendapatku pakai hadisku. Itu kata Imam Syafi'i. Adakah hadis yang jelas tentang anjing? Mani qatana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud, amalnya sebesar bisul. Pahala yang dikurangi tiap hari sebesar bukit Uhud. Dari nanti waktu ditengok catatan amal, minus. Kok merah anjing? Ini coba baca hadisnya. Anjing berburu dan anjing untuk menjaga. Anjing saya itu berburu. Kamu gak nengok? Saya tiap pagi buru babi. Yang dimaksud berburu itu apa? Dia kerjanya tidak ada lain kecuali berburu. Kalau dia tidak berburu, anak istrinya mati. Maka pekerjaan berburu dengan anjing yang sudah diajar lulus, itu yang boleh. Adapun sekarang orang berburu bukan untuk makan. Berburu babi, mana ada orang Islam makan babi? Berburu hanya untuk menyalurkan hobi, bukan itu maknanya. Hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Sekarang banyak hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Kedua, tentang menjaga, memang tidak ada penjaga kebunnya. Kebun koma, kebun anggur, kalau tidak dijaga anjing, sekarang mana ada? Ini anjing jaga rumah saya, security tinggal di klaster, securitynya pusat-pusat, dia jaga, itu alasan saja. Maka orang sekarang tidak boleh melihara anjing, karena anjing itu hanya memperturunkan hawa nafsu. Apa betul malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing? Jibril tidak turun 1 bulan, sampai-sampai Nabi Muhammad diejek oleh istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Apa kata dia? Waddahu rabbuhu wa qalah. Nabi Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Tengok tuh, wahyu gak turun sebulan. Akhirnya setelah sebulan, Khawlah menyapu pakai batang sapu, tersapu benda yang berat. Apa nih? Rupanya bangkai anak anjing, tidak berbau karena kering. Maka setelah dikeluarkan, turun Jibril membawa air. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membiarkanmu dan tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Jibril, kenapa sampai sebulan gak turun? Aku gak mau turun ke sini Muhammad. Kenapa? Ada bangkai anak anjing. Kami malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Kalau bangkai anak anjing saja malaikat tidak mau turun, apalagi anjing herder, anjing pudel, anjing gondrong, anjing macam-macam. Tapi kenapa katanya bisa mati? Yang tidak turun itu malaikat rahmat, malaikat rahmat masuk. Tidak ada masalah, karena hadisnya jelas, sepakat ulama tentang tidak boleh melihara anjing. Hadis sahih. Allah yang sudah punya anjing jangan dijual, lepaskanlah ke hutan sana, pergi bawa sore ini, jangan tunggu besok. Atau malaikat rahmat tak turun malam ini. Allah Akbar. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya mengenai bagaimana seorang muslim yang melihara anjing diperbolehkan ataukah tidak, ya sudah beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya ya, bagaimana penjelasan beliau. Mari sama-sama kita dengarkan. Anjing di rumah itu haram hukumnya, dan ini hampir semua a'imah. Maksudnya Imam Nawawi sendiri menjelaskan dalam syarah Muslim ya dengan jelas masalah ini. Haram miara anjing, kecuali memang kita miara anjing akan kita gunakan untuk berburu. Sebab anjing itu dengan ketajaman matanya dan ketajaman penciumannya bisa mengetahui yang kita tidak tahu dengan mata kita atau dengan penciuman kita. Jadi dia tahu di mana buruan itu berada. Artinya jika anjing itu ada manfaatnya, maka menjadi boleh dipiara, termasuk untuk melacak
pencuri dan sebagainya, itu masuk dalam bab ini. Atau untuk menjaga peternakan. Peternakan mungkin ada kambing, ada biara gembala kambing. Bisa ada serigala dan yang lainnya. Itu membahayakan untuk peternakan. Tapi dengan adanya anjing, di saat ada terlihat sesuatu yang asing, itu anjing akan berteriak, akan menggonggong. Maka itu memberitahu kepada tuannya bahwasanya ada sesuatu yang baru. Makanya kalau kita masuk ke rumah orang, kalau kita orang baru, yang orang itu punya anjing, dia akan menggonggong. Dan untuk atau menjaga perkebunan, karena ada kebun yang biasa dijarah oleh binatang-binatang. Maka anjing ini yang menakut-nakuti, atau menjaganya. Jadi miara anjing jika bukan untuk tujuan 3 tersebut, maka tidak diperkenakan, hukumnya haram. Yang harus difahami di sini bahwa di saat miara anjing itu haram, bukan berarti anjing harus kita bunuh, kita hajar, kita seksa, kita zalimi, enggak. Kita harus paham makna ini. Ini hanya pengharaman dari sisi kita mengambil dan memeliharanya. Bukan perintah untuk membunuhnya. Dibedakan. Kalau anjing biarkan, kalau anjing tidak mengganggu biarkan. Jadi seperti itu. Jadi bukan ini perintah untuk membunuh anjing. Memang nanti ada anjing yang diperintahkan untuk dibunuh adalah anjing yang mengganggu. Akur, yaitu anjing yang jahat. Itu dibunuh karena apa? Mengganggu ketentraman orang. Tapi kalau anjing nggak ada masalah, ya nggak perlu. Kemudian juga kalau kita bicara tentang kenajisan anjing, itu bukan berarti anjing harus, setiap ketemu anjing harus dibunuh, enggak. Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, man amsaka kalban, barang siapa menahan di dalam rumahnya kalban anjing, maksudnya miara tadi, wa innahu yanqusu, akan mengurangi kulla yaumin, setiap hari, min amalihi, dari amalnya, giratun, satu girat, satu gunung pahala. Girat ini disebutkan lain lagi dalam bab jenazah. Barang siapa mengurusi, menyolati jenazah lalu mengantarkan sampai ke kuburnya, maka mendapatkan 2 gunung pahala, girodan. Illa kalbu harthin, kecuali anjing perkebunan untuk jaga kebun. Masyiatin, atau peternakan, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fi riwayatin Muslimin, riwayat dari Imam Muslim, man yaqtana kalba, barang siapa memiara anjing, laisa bikalbi saydin, selain anjing buruan, wala masyiatin, atau anjing untuk menjaga peternakan, wala ardin, dan juga bukan untuk menjaga bumi, untuk keamanan, termasuk dimasukkan dalam hal ini para ulama menjelaskan menjaga rumah, menjaga pabrik, menjaga ini. Fa innahu yanqusu, sungguh yang demikian itu akan mengurangi min ajrihi, dari pahalanya, qiratani kulla yaumin, 2. Penjelasan dari Buya Yahya ya mengenai bagaimana orang Islam memelihara anjing ya, sudah beliau jelaskan, dan juga sudah dijelaskan dari ustadz-ustadz yang telah kami kumpulkan dalam video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penambahan ilmu. Buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.